Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Abdullah, NIM 09105820241130 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Sidendrang Rapang dari SMP Negeri 7 Satap Limboto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, ada baiknya berdoa. Untuk ketua kelas, silakan memimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga doa siang hari ini yang kita doakan itu dapat berefek baik ya. Amin. Nah, selanjutnya Ibu mau cek dulu kehadiran. Jangan tegang, biar sesiang-siang pagi ini harus tetap ceria dan semangat. Kita tes yel-yel dulu ya. Boleh? Oke, sama-sama. Semangat pagi. Masih loyo-loyo ini. Oke, satu kali lagi. Tepuk semangat. Oke, mantap ya. Harus siang-siang begini tetap semangat. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Hadir semua. Oke, hari ini kira-kira ada yang tahu kita akan belajar mengenai apa? Tapi kayaknya sudah PPT ya? Ya, sudah ditampilkan mengenai teks prosedur. Namun sebelum lebih jauh kita membahas apa yang namanya teks prosedur, kira-kira kalian pernah membaca sebuah cerpen? Pernah? Di mana? Di saat apa kalian membaca cerpen itu? Ya, mungkin di materi-materi sebelumnya ya. Nah, ada yang tahu apa itu cerpen? Angkat tangan dulu. Angkat tangan. 1, 2. Perempuan dulu ya. Ladies first. Oke. Apa itu cerpen? Kalau yang versi laki-laki apa? Oke. Tepuk tangan dulu. Ya, benar ya. Cerpen itu kepanjangannya cerita pendek. Tetapi pengertian yang sebetulnya bukan tentang cerita pendeknya saja, tetapi ada unsur-unsur yang termuat di dalam cerpen. Nah, kalau cerpen yang biasanya terisi teks prosedur, pernah baca? Pernah? Biasanya apa? Cerpen yang bagaimana? Sampai ada itu teks prosedur. Atau pernah membuat cerita berlibur ke rumah nenek? Pernah? Pernah? Nah, pada saat kita liburan, saat menulis, pada saat kita liburan, apa saja barang-barang yang akan kita siapkan untuk berlibur? Ada pakaian, baju, apalagi? Tas, sepatu,
Topi kalau kita liburannya ke pantai. Atau misalnya di dekat rumah nenek ada pantai, boleh membawa topi. Ada apa saja? Kacamata, ya. Hal-hal yang kalian sudah sebutkan tadi itu sudah mencakup dalam teks prosedur. Hal-hal apa saja yang akan dilakukan ketika kita berlibur nanti? Apa-apa yang mau dibawa? Oke, boleh? Sampai di situ boleh ya? Ya, terusin. Nah, selanjutnya Ibu akan bagikan sebuah cerpen. Ini dibaca dulu masing-masing. Apa judul cerpennya? Ragi dari masa lalu. Silakan dibaca. Kalau yang tidak kebagian boleh berdua. Oke, sudah semua? Apa judul cerpennya? Ragi dari masa lalu. Kira-kira isi cerpennya membahas tentang apa? Roti. Kira-kira cuma itu? Ada lagi? Ya, tentang roti yang diberi nama mandre. Mandre itu bahasa Bugis ya. Artinya ragi. Nah, kira-kira mana saja bagian yang kalian temui di cerpen tersebut yang menjadi teks prosedur atau yang tergolong dalam struktur teks prosedur? Angkat tangan. Oke, silakan Jihan. Ada bahan-bahannya disebutkan di situ? Boleh disebutkan? 100 tinggi, 100 gram ragi alami, 100 cendol air hangat, 1 SDN gula, 1 SDN garam, 2 SDN minyak zaitun. Oke, tepuk tangan dulu untuk Jihan. Itu salah satu struktur dalam teks prosedur. Yang kedua apa kira-kira? Yang tergolong dalam teks prosedur di cerita ini. Angkat tangan. Jangan ragu. Oke, silakan Juli. Apa? Yes, tunggu. Ada langkah. Jadi di cerita itu disebutkan ada bahan yang disiapkan untuk membuat sebuah roti. Yang kedua, ada langkah-langkah membuat roti. Sebutkan Juli, apa saja langkah-langkahnya? Ahadi menunjukkan cara mencampur sebagian mandre dengan sedikit air dan tepung ke dalam mangkuk kaca. Hanya itu langkah-langkahnya? Langkah kedua, campur adonan. Setelah mandre aktif, Hansen mencampurkan tepung, gula, garam, minyak, dan air ke dalam mangkuk besar. Dengan tangan, ia mengaduk sampai tercampur, lalu tambahkan mandre perlahan. Langkah ketiga, uleni adonan. Ia memindahkan adonan ke atas meja dan mulai menguleni. Gunakan bagian bawah telapak tangan, tekan, lipat, putar, ulangi. Langkah keempat, fermentasi pertama, adonan dibuatkan dan diletakkan di dalam mangkuk bersih, ditutup kain basah. Hansen duduk memegangi adonan untuk pertama kalinya, ia merasa terhubung pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Langkah kelima, bentuk dan fermentasi kedua. Setelah mengembang, adonan dipukul perlahan untuk mengeluarkan gas, lalu dibentuk menjadi bulat lonjong. Langkah keenam, panggang. Oven dipanaskan 220 derajat Celcius. Adonan masuk dan aroma hangat mulai mengisi ruangan. Wangi roti, wangi nostalgia. Oke, sama-sama kita sebut Juli sebagai hebat. Tepuk hebat. Jempol kanan, Jempol kiri. 2 jempol.
Hebat atau salut, boleh ya? Oke. Nah, yang tadi disampaikan oleh si Juli dengan Jihan itu sudah benar ya. Perhatikan dulu yang kelompok di belakang sana. Nah, inilah yang dimaksud dengan teks prosedur di dalam cerita cerpen yang kalian bacakan tadi. Ada bahan yang tertera di sebuah cerpen tersebut, ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkahnya tadi sudah Juli sebutkan, ada 6. Tapi yang Juli sebutkan tadi itu sudah campur aduk dengan bahasa-bahasa cerpen. Ya. Coba lihat, diperhatikan, ada tanda kutip 2 di dalam kalimat cerpen, itu yang menjadi langkah-langkahnya. Ada kan yang tanda kutip 2? Itu sebagai penanda bahwa langkah-langkah itu sedang dibahas. Kalau cerpen itu pasti penuh dengan bahasa-bahasa yang mendayu-dayu. Seperti tadi kan? Nah, itulah perbedaannya antara apa? Cerpen dan teks prosedur. Bukan bahan ya, antara cerpen dan teks prosedur. Coba kalau teks prosedur tadi bagaimana? Bahan. Oke, kita lanjut ya. Teks prosedur dari yang tadi kalian sudah bahas, kita sama-sama bahas. Ini, teks prosedur merupakan teks yang memberikan, coba dibaca dulu. Kau, siapa tadi namanya? Ibu sudah lupa. Teks prosedur merupakan teks yang memberikan informasi tentang cara membuat atau melakukan sesuatu. Ya, tepuk tangan dulu. Yang kedua, coba baca Ibrahim Kiomo. Yang ini. Tujuan dari teks ini adalah untuk menjelaskan harapan kegiatan atau langkah yang harus dilakukan agar pembaca dapat secara baik dan dapat mengikuti sebuah proses dalam membuat, melakukan atau menggunakan sesuatu alat. Ya, tepuk tangan lagi satu kali. Sudah jelas ya perbedaannya dengan cerpen? Kalau cerpen pasti penuh dengan cerita dan bahasa-bahasa yang mendayu. Nah, kalau teks prosedur itu dia memuat informasi tentang cara membuat atau melakukan sesuatu. Misalnya cara menyisir rambut, ada tahapan-tahapannya kan? Harus pakai minyak rambut, ambil sisir, sisirkan rambut yang rapi, dan siap jalan-jalan. Nah, itu salah satu teks prosedur. Nah, kalau yang kedua, teks prosedur juga terdapat tujuan ya. Ada tujuannya agar pembaca dapat secara baik dan tepat mengikuti sebuah proses dalam membuat, melakukan, atau menggunakan suatu alat. Misalnya, orang pernah lihat tutorial-tutorial di YouTube, ya kan? Ya. Cara menggunakan hijab pasmina. Itu sudah masuk di cara menggunakan suatu alat. Bukan suatu alat ya, suatu benda. Bisa jadi jilbab dan aksesoris perempuan lainnya. Itu ya. Nah, di dalam teks prosedur tersendiri, ada yang tadi saya sudah sebutkan, ada langkah-langkah, ada cara membuat, ada bahan, itu masuknya di struktur teks prosedur. Secara jelasnya, ada 4 struktur teks prosedur. Silakan baca Abdul Latif. Poin pertama apa? Tujuan berisi informasi hasil akhirnya akan dipercaya Yang akan dicapai ya. Oke, ulang. Poin pertama. tujuan berisi informasi hasil akhirnya akan dicapai. Kenapa Abdul Latif? Aduh. Oke, tidak apa. Mungkin Abdul Latif ini suka tidur ya, pengaruh tengah hari orang belajar bahasa Indonesia, jadi tidak apa. Lanjut, yang kedua. Baca Fadilah. Material berisi informasi tentang alat dan bahan yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan. Oke, yang ketiga. Adil, baca. Yang ini. Mencapai tujuan.
Yang terakhir baca Hasna. Penjelasan ulang atau simpulan opsional. Bagian ini berisi simpulan atau penjelasan ulang dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Oke. Apa itu opsional? Ada yang tahu? Simpulan Opsional itu boleh digunakan dan boleh tidak digunakan. Itu yang dimaksud dengan opsional. Jadi, penegasan ulang atau simpulan bisa jadi pada proses melakukan atau membuat proses tersebut, boleh jadi dia tidak bisa dipakai. Tapi biasanya ada juga yang dipakai. Itu yang dimaksud dengan opsional. Nah, keempat ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, lanjut saja Ibu ya. Oke. Ada berapa ciri teks prosedur? Ya, ada 6 ya. Baca sama-sama dulu yang pertama. Yang kedua. Dari materi-materi yang telah kita bahas bersama tadi, kita akan lakukan dan dalam bentuk kelompok. Jadi silakan, tunggu ya, saya bagi dulu. Atau bagaimana? Kita buat kesepakatan dulu. Mau bentuk kelompok yang seperti ini atau mau lagi kita acak? Kesepakatan dulu. Seperti ini saja? Oke, sudah sepakat ya. Saya akan bagikan LKPD. Kalau oke, yang ini bagiannya mau yang mana? Yang sepeda. Ini teks ceritanya. Cara mengisi atau mengerjakan tugas kelompok dalam bentuk LKPD ini. Nah, pertama, langsung kita ke halaman kedua. Sudah buka halaman kedua? Silakan buka. Ada yang namanya penjelasan singkat. Ada 1, 2, 3. Ada 3 poin ya. Itu silakan dibaca. Nah, di beberapa kolom ini, kolom pertama nama-nama kelompok. Nama-nama kelompok itu nama anggota kalian ya. Tulis di situ satu-satu. Kemudian judul cerpen. Judul cerpen ini didapat dari teks di belakangnya. Boleh Juli itu diambil dulu. Nah, itu yang dijadikan sebagai judul. Baik, kita mulai saja untuk pemaparan hasil diskusi. Yang pertama dari kelompok 1, aturan mainnya yaitu silakan sampaikan hasil diskusi di depan sini. Kemudian baca dulu cerpennya ya. Harus dibaca itu cerpen. Lalu hasil diskusi kalian mengenai apa struktur yang kalian temukan di dalam cerpen tersebut. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan maju. Di sini. Yang membaca harus lantang suara ya. 97. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi tentang mengadaptasi kutipan cerita pendek menjadi teks prosedur. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Hasnawati Ismail. Saya Jelas Sabutri Ante. Saya Jabra Bernur. Saya Fidrin Darwa. Dan saya Abdul Aisyah. Ahmad Dapur Ibu. Yang lain sambil mengerjakan, simak baik-baik ya, supaya kalau mau bertanya langsung sebentar sesi bertanya ada pertanyaan. Tadi itu aku terbangun oleh halaman kami yang familiar. Dapur rumah sudah ramai oleh bumi dan gorengan disiram menyiapkan sarapan kesukaanku. Kami akan membuka seksi tanggung jawab. Oke. Dari masing-masing kelompok ada yang mau bertanya? Oke, kelompok
Tulis pertanyaannya. Oke, kelompok 2 disilahkan. Kalian tulis pertanyaannya ya. Berapa piring nasi putih yang digunakan? Sudah? Jawabannya sudah benar? Sudah bisa diterima? Waalaikumsalam. Silakan duduk. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan paparkan hasilmu. Judul cerpen adalah teh jahe untuk ibu. Judul teks prosedur, cara membuat teh jahe hangat. Alat dan bahan, bahan 2 ruas jahe segar, 1 sendok makan madu, 300 ml air, perasan setengah 2 lemon, langkah-langkah membuat jahe adalah kupas jahe dan memarkan agar aromanya lebih keluar. Kedua, rebus air dalam panci kecil hingga mendidih. Ketiga, masukkanlah jahe yang sudah dihambarkan ke dalam air mendidih. Keempat, biarkan direbus 5-7 menit agar sari jahenya larut. Kelima, angkat dan saring ke dalam cangkir. Keenam, tambahkan madu, aduk rata. Jika suka, bisa tambahkan perasan lemon. Ketujuh, sajikan selagi hangat. Baik, kami akan membuka sesi tanya jawab. Di sini saja. Ada berapa? Pelan-pelan. Ada berapa? Ada berapa ruas jahe yang digunakan dalam pembuatan teh jahe? Ada berapa ruas jahe yang digunakan dalam pembuatan teh jahe? 2 ruas jahe segar. Berapa? 2 ruas jahe segar. Bisa diterima jawabannya? Bisa. Lanjut, jelas. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh. Ya, judul cerpennya Aroma Dapur Ibu. Kemudian yang menjadi judul teks prosedurnya apa? Tunggu sebentar. Kelompok 1, judul cerpen. Apa tadi? Aroma dapur ibu. Nah, judul cara membuat nasi goreng kampung. Nah, ini adalah contoh sebuah teks cerpen yang memuat teks prosedur. Ya. Jadi harus diingat betul bahwa bisa jadi dari cerpen ini
akan melahirkan sebuah teks prosedur. Bukan dia kasih lahir, tidak. Bukan seperti itu. Tapi tercipta dari isi cerpen tersebut ada sebuah teks prosedur. Judulnya cara membuat nasi goreng kampung. Pasti isi cerpennya membahas tentang bahan-bahan, langkah-langkah, atau cara membuat nasi goreng. Jangan lupa kalau teks prosedur itu identik dengan cara atau langkah. Ya, cara atau langkah-langkah. Nah, kalau di kelompok 2, judulnya apa? Teh jahe untuk ibu. Kemudian yang judul prosedurnya? Cara membuat teh jahe. Oke. Cara membuat teh hangat. Oh, teh jahe. Oke. Nah, padahal ini cerita yang sama ya. Tapi dia ada 2 judul. Karena di dalam tersebut, di dalam cerpen ada sebuah teks prosedur yang menjelaskan cara membuat teh jahe hangat. Begitu juga dengan kelompok yang ketiga. Apa judulnya? Sepeda yang berkilau. Sepeda yang berkilau. Kalau judul teks prosedurnya? Cara membersihkan sepeda agar terlihat seperti baru. Panjang ya? Cara membersihkan sepeda. Itu saja. Sama dia. Karena kalau sepeda itu sudah dibersihkan, sudah dicuci, ya pasti akan terlihat baru. Mau cuci pakai air apa, tetap dia akan bersih kalau pakai air yang bersih. Itu mengetes fokus ya siang-siang. Nah, ini contoh yang ketiga, judulnya tadi sepeda yang berkilau, tapi tiba-tiba sudah jadi cara membersihkan sepeda. Ini diakibatkan karena di dalam cerpen tersebut memuat sebuah teks prosedur. Oke, saya rasa sudah jelas ya. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah ada? Oke, terakhir, kira-kira ada yang mampu menyimpulkan proses pembelajaran kita hari ini dengan materi yang singkat? Ada yang bisa? Tidak ada? Nah, kesimpulannya saya rangkum saja ya. Kesimpulannya bahwa hari ini kalian dapat memahami bahwa teks prosedur itu teks yang berisi informasi tentang cara ya, cerpen singkat yang saya sajikan ini itu kalau di kami di bahasa Indonesia dinamakan sebagai kutipan cerpen. Karena ada cerpen yang sampai 5 lembar, itu yang sudah banyak sekali suku katanya. Ya, itu ya. Jadi teks prosedur ini bisa ditemukan di berbagai sumber. Sumber apa saja? Media sosial boleh, di buku, di internet, di YouTube, di Google, termasuk di sebuah Nah, itu ya, saya harap hari ini materinya dapat diserap dengan baik. Nanti kalau misalnya ada waktu lowong di rumah, boleh dibaca-baca kembali materi tersebut. Ya. Oke, untuk nilai hari ini nanti akan saya sampaikan di pekan depan dan juga materi pekan depan mengenai unsur kebahasaan teks prosedur. Kalau tadi membahas struktur, minggu depan itu tentang kebahasaan. Bahasa apa saja yang digunakan dalam menulis teks prosedur. Oke, Rifki? Boleh diterima? Oke, tepuk semangat pagi dulu.
Semangat pagi. Ya, alhamdulillah hari ini sudah berjalan baik proses pembelajaran kita. Demikian, jadi sudah boleh kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.